saya Wahyu Widiawati, senang bisa kembali berjumpa di program Bertemu Tuhan. Hari ini saya akan ngobrol dengan Ibu Kathy Go. Beliau ini seorang istri dan juga seorang pelayan Tuhan yang melayani kaum marginal. Hari ini kita akan dengar bagaimana perjumpaan pribadi beliau dengan Tuhan dan bagaimana Tuhan mengubahkan hidup beliau sampai hari ini. Shalom Bu Kathy. Shalom. Ibu senang bisa ketemu Bu Kathy. Sama-sama. Kali pertama ketemu Bu Kathy, tapi ada sesuatu yang wow gitu kayaknya di balik ceritanya Wow. gitu ya. Orang katanya nggak kenal, maka nggak sayang. Jadi betul. boleh kenalan Bu Kathy, Iya. lahir di mana, bagaimana kehidupan Bu Kathy, boleh cerita? Saya lahir di Makassar Mm-mm. tahun 86 di bulan Juli. Anak pertama dari 3 bersaudara. Oh, tadi kami sempat ngobrol sebelum kami on air ya. Papa seorang pelaut ya. Iya. Nah, itu kan jarang di rumah. Iya, Kalau memang deket sama jarang. papa gimana dong? Ya nggak tahu ya, bondingnya kita tuh kuat gitu. Terus papa juga orangnya kerja di perkapalan kan, jadi sering ditinggal kemana gitu. Tapi nggak tahu, bonding aja kuat. Meskipun kita jauh kayak komunikasi. Kalau zaman dulu kan lewat telepon yang kayak di Telepon rumah-rumah interlokal. tuh ya, kayak gitu-gitu. Tapi tetap bisa bonding sih. Iya, puji Tuhan. Dan apa sih pengaruhnya papa bagi kehidupan seorang Kathy? Sangat besar ya. Papa itu punya banyak teladan lah ya di hidup aku. Meskipun dia hadir di kehidupannya Kathy cuma 13 tahun. Setelah itu dia dipanggil Tuhan. Dan waktu itu saya juga masih belum kenal Tuhan Yesus gitu. Dekat dengan papi, kemudian papi dipanggil Tuhan di usia 13. Itu patah hati terbesar dalam hidup dong? Iya. Oh, Depresi juga waktu depresi itu. juga. Depresi. Setelah ditinggal papa, tadi dibilang hidupnya berantakan. Seberantakan apa sih? Berantakan ya, apa ya? Kayak nggak punya pegangan hidup ya, gitu. Karena ya papa itu orang yang sangat cinta keluarga, sayang anak, gitu-gitu, dan orangnya perhatian. Jadi banyak aktivitas wanita yang dia juga bisa, pintar masak, kayak gitu-gitu. Jadi kayak papa idaman lovable. banget ya? Iya, gitu. Sabar juga orangnya. Sabar orangnya. Terus ketika papa yang jadi istilahnya cinta pertamanya Bu Kathy dipanggil Tuhan, tadi kan rasanya sempat depresi juga gitu ya. Ibu, apa yang Ibu lakukan ketika mengalami kehilangan begitu besar di usia yang sangat muda? Ya depresi itu aku juga nggak tahu ya gimana prosesnya. Pokoknya waktu aku sempat kayak masuk rumah sakit juga Sempat kan. masuk rumah sakit Karena 3 bulan nggak mau makan. Jadi 3 bulan nggak mau makan? iya, kayak nggak bisa ngomong ya. Jadi kayak udah, kalau dokter bilang tuh kayak ada saraf yang kayak nggak connect gitu loh. Jadi cuman bisa reaksi lihat, terus disuapin makan, tapi kayak nggak punya semangat hidup lah ya. Namanya orang depresi, tapi belum ke gila loh ya. Baru Depresi aja ya? iya aja, tapi depresi yang udah berat gitu. Sampai segitunya ya? Sampai segitunya. Karena lagi papa saya waktu itu meninggalnya kan soalnya dibunuh. Jadi itu cukup Shock ya? membuat saya itu kayak nggak nyangka. Jadi saya pun nggak antar dia ke kuburan karena waktu itu nggak bisa lihat dia juga. Jadi itu sebuah luka yang didapat ketika masa remaja, di mana papa itu sebenarnya dicari dan dibutuhkan di saat itu ya. Betul. Oke, Bu Kathy, ketika Bu Kathy mengalami depresi seperti itu sampai dibawa ke rumah sakit begitu ya, bagaimana cara Ibu kembali bangkit dari depresi itu? Waktu itu nggak tahu ya. Kalau saya sekarang bisa tahu itu cara Tuhan. Jadi waktu itu kan ada belum kenal dokter. Tuhan Yesus kan? Belum. Makanya kalau saya bisa bilang kan sekarang. Iya, Kalau waktu itu kayak waktu dokter itu cuma bilang gini, kamu cinta banget ya sama papa kamu. Dia bilang gitu. Kan waktu itu saya ditatap matanya, jadi tatapan mata itu kosong. Jadi saya tuh kayak udahlah mati aja, tapi nggak tahu caranya kayak buat orang mati. patah hati beneran ya? Serius, iya betul. Terus waktu itu saya umurnya kan depresi beberapa bulan. Tapi itu nggak langsung begitu papa meninggal depresi, karena masih ngalamin beberapa proses kan dengan orang tua, dengan mama gitu. Akhirnya sampai saya dimasukkan ke rumah sakit itu barulah kayak tahu
dokternya bilang sama saya gitu, kalau kamu cinta banget ya sama papa gitu, harusnya kamu bisa nunjukin ke papa kamu gitu, kalau kamu tuh dilahirkan bukan untuk sia-sia. Nggak tahu dokternya Kristen atau enggak juga waktu itu nggak ngerti ya. Cuman kata-kata dokter itu kayak apa ya, Switch ya? mengklikkan gitu loh, sesuatu yang kayaknya udah pinginnya mati tiba-tiba kayak iya kayak masih ada harapan gitu. Ya waktu itu langsung kayak tek gitu, saya langsung kayak connect terus bisa diajak ngomong. Karena tadinya tuh kayak dikasih makan ya mangap aja, makan aja, tapi kayak nggak punya harapan sih gitu. Sampai segitu parahnya ya? Parah. Iya. Terus akhirnya saya mulai berangsur-angsur sembuh, mulailah terjun ke pekerjaan. Waktu itu saya sering ikut agensi modeling gitu. Hobi Di memang? modeling, ya enggak kan kebetulan aja karena mungkin ada yang nawarin, terus kehidupannya ya maksudnya nggak ada ini ya udahlah lumayan gitu. Kan kiranya cuma uang. Karena kan saya anak pertama juga harus bantu orang tua cari uang kan gitu. Mama dukung itu ya untuk ikut agensi jadi Waktu model. itu sama mama hubungannya udah nggak baik sih. Karena sejak papa meninggal tuh emang dari kecil kan kurang deket ya sama mama itu. Emang ada konflik dengan mama. Karena iya. apa? Banyak hal lah ya. Nggak cocok gitu kah? Iya memang dari kecil soalnya sebenarnya mamaku tuh pinginnya anaknya cowok. Anak pertama itu. Tapi lahir cewek. Ya mungkin itu yang nggak bisa aku deket ya. Bondingnya nggak ada. Tapi kalau papa kan memang dari hamil tuh pinginnya cewek gitu loh. Karena mamaku udah nyiapin bantal biru, semua serba biru gitu kan. Namanya juga udah nama cowok, ternyata yang lahir cewek gitu. Itu bikin mama nggak bisa terima ya ketika Mungkin papa ya, meninggal saya ya. juga nggak ngerti gitu. Iya. Itu clash-nya sampai parah kah? Sampai pisah begitu atau bagaimana? Iya, pokoknya aku sampai kabur lah dari rumah. Kabur dari rumah. Umur Jadi 13 kayak tahun. umur 15 atau 16 ya ya? waktu itu. Cukup lama ya berarti ya proses konfliknya dengan mama ya? Cukup. Sampai akhirnya aku bisa kerja, cari uang sendiri, berdiri di atas kaki sendiri. Itu di mana? Jadi makin membuat aku tuh kayak harus jauh lah dari orang tua. Karena kan merasa mampu ya. Umur 15 itu masih muda banget loh Bu. Iya, Berani 16. sekali Ibu. Iya, berani. Nekat kan. Saya orangnya kayak apa ya, itu juga dari mama sih. Mama saya orangnya juga gitu. Tangguh ya? Karakternya gitu. Gimana ceritanya? Ya ini nih umur remaja sudah bekerja, pegang duit sendiri. Ibu nggak ikut pergaulan-pergaulan yang gimana gitu kah? Ya akhirnya Kan karena kalau nggak ada di yang dunia perhatiin tuh waktu betul, itu. kalau di dalam dunia entertainment itu memang kan lingkungannya memang Seperti tidak itu ya? seindah yang kita lihat kan di dalam iya. kayak kita di dalam broadcasting, dalam apa itu kan nggak seindah yang kita lihat memang. Ya terjerumus akhirnya pada saatnya itu. Terjerumus gitu. pada apa Ibu? Banyak waktu itu free sex, narkoba, banyak hal lah. Di usia 15 tahun Masih itu. muda, benar. Masih sangat muda Iya, ya. Dan betul. apalagi nggak ada yang larang, Nggak ada yang ngarahin, ngingetin ya kan. betul, Jauh dari orang tua betul, gitu ya. Itu betul. Ibu bekerja sebagai seorang modeling ya. Iya. Itu sampai umur berapa? Sampai umur berapa ya? Sampai saya di Jakarta ketemu Raditya itu masih Jadi di Ibu dari modeling. Surabaya moving ke Jakarta? Moving ke Jakarta. Oke, kenapa Bu? Ya karena mikir waktu saya mulai ketemu Tuhan itu apa ya? Sebentar, berarti ketemu Tuhannya di Surabaya? Iya, di Surabaya. Momen apa yang bikin Ibu ketemu Tuhan? Ya itu jadi ada teman Buddha, tiba-tiba dia ngasih saya Alkitab, saya juga heran kan, ini orang Buddha tapi dia bisa ngasih saya Alkitab gitu kan. Ya saya pikir apalah, Itu ya temen menghargai. Teman waktu itu di kerjaan, dia salah satu di brand kosmetik gitulah, terus dia kayak nggak tahu, gue mimpi tapi gue suruh kasih ini ke kamu katanya gitu. Terus saya yang kayak oh iya ya udah, tapi nggak terlalu saya perhatiin, cuek aja lah pokoknya gitu. Alkitabnya taruh aja gitu? Gitu. Terus habis gitu sampai ada saya ketemu seseorang waktu itu, terus dia ngomong, kamu tahu nggak ada sosok pribadi yang bisa gantiin papa kamu, dia bilang gitu. Bapak yang kekal, dia bilang gitu. Cuman saya nggak tahu kenapa waktu di parkiran, dan itu momen lucu banget. Kalau kita mikir ya, memang aneh kadang-kadang Tuhan itu bisa temuin kita di mana aja kan. Kalau waktu saya di parkiran, tiba-tiba saya merasa kayak ada pelukan dan elusan di kepala. Yang itu tuh saya rasa damai
Di ramai parkiran banget. itu ya? Parkiran itu, di Itu Ibu parkiran mall. didoakan atau gimana? Enggak ada Enggak, doa. cuman dibilang begitu aja ya? Pertama dibilang Ada gitu pribadi yang aja. bisa menggantikan Papa gitu? Iya, Oh. gitu. Tapi ini Bapak yang kekal, dia Iya. nggak kelihatan, tapi kamu bisa rasakan. Dia cuma ngomong gitu Hmm. aja. Dan saat itu juga Ibu rasakan? Rasa, dan saya sampai nangis itu aneh, kok orang nggak sedih, nggak apa gitu kan. Bisa nangis di parkiran sampai kayak gitu. Baru setelah itu dia ngajak saya doa. Baru suami teman saya itu ngajak saya doa untuk terima Tuhan itu. Dan saya nggak langsung menolak atau apa, pokoknya saya langsung Ikut ikuti aja. aja. Gitu, karena kayak saya, apa ya ini, saya nggak mau Tapi lepas kok dari. rasanya nyaman gitu ya? Iya, karena papa saya itu orangnya suka ngelus Iya, kepala saya kan. iya, Kalau tidur iya, saya tuh iya. suka dibelai, disentuh sama orang tua saya. Papa itu orang yang physical touch Care banget gitu. lah gitu. Heeh. Gitu. Oh, jadi mengalami perjumpaan justru di parkiran. Iya, bener. Serius itu Wow. momen yang saya nggak akan Itu lupa sih, Tuhan itu betul. kalau mau ketemu dengan kita ya, di mana aja kita bisa ketemu Betul, dengan dia ya. betul. Nah, Oke. baru Setelah Ibu mengalami perjumpaan dengan Tuhan pertama kali di situ, terus what next? Ibu ikut ke gereja kah atau ikut apa gitu? enggak sih, sampai di rumah saya masih yang kayak, saya senang dengan rasa ini, tapi saya nggak tahu apa kan. Kan buta sama sekali. Dan suami teman saya pun nggak menuntun yang sampai gimana. Setelah saya terima Tuhan, Ya ya udah pokoknya gitu. udah gitu Ya. kan. Terus malam waktu saya di rumah itu, saya ngerasa kayak peluk Tuhan, saya ngomong kan, apa ya ini ya, pokoknya saya nggak mau lepas. Waktu itu saya manggilnya kan papa terus, karena kan saya pikir tuh papa saya kan, yang sentuh saya. Cuman kan di balik itu ada Bapa yang kekal, ada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu gitu-gitu kan. Tapi saya tuh masih kayak belum yakin iman yang seperti itu. Kayak waktu itu karena saya nggak mau lepas dengan itu, saya ikutin aja kan alurnya. Jadi beberapa hari itu saya kan suka doa juga. Tapi doa ya dengan di kepercayaan sebelumnya. Terus saya kayak ada sinar yang terang, tapi saya nggak bisa lihat itu apa. Itu waktu Ibu berdoa? Terus tiba-tiba keingetlah tentang Alkitab yang teman saya kasih itu. Baru terbukalah di satu firman yang itu tuh sampai detik ini. Waktu saya bandel sampai saya tato kan di punggung saya itu tentang kata-katanya itu gitu loh. Apa Bu firmannya Ibu? Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Oh. Jadi itu benar-benar betul. nancep ya? Iya, karena kan saya juga nggak tahu itu Alkitab ayat apa gitu kan, pas ngebuka. Pas nemu itu? Baru itu gitu. Tuhan adalah gembalaku ya. Takkan kekurangan aku dibandingkan sampai terakhir itu. Tongkat dan gada Tuhan yang akan selalu menuntun. Dan itu benar. Sampai detik ini saya selalu alami itu. Dan saya merasa kayak, ya firman itu hidup memang. Di hidup kita. Kebaikan gitu. dan kemurahan Tuhan mengikuti seumur yang hidup mengikuti. ya. Bukan berarti kalau kita ikut Tuhan, hidup kita pasti baik-baik aja. Oke-oke aja. Kita dihajar, kita dituntun, kita diproses. Nah, kalau orang bilang ikut Tuhan tuh pasti enak. Tapi meskipun sesusah apapun ya, sampai detik ini saya bersaksi bahwa sesusah apapun proses pikul salib seperti apa, saya nggak pernah tuh di kepercayaan saya yang sebelumnya, saya menemukan damai sejahtera yang saya dapat yang seperti Tuhan Yesus berikan sama saya. Setelah itu pun saya juga masih cari loh, saya belajar 5 agama. Yang saya itu karena saya nggak yakin kan. Karena nggak ada yang bimbing juga kan. Nggak yakin. Jadi cari sendiri belajar dari yang mulai dari ini, dari itu, dari agama yang lain. Saya belajar. Tapi saya dapat yang akulah jalan yang hidup. Tidak ada orang bisa bertemu Bapa kalau tidak melalui aku. Itu tidak ada di tempat-tempat lain. Gitu. Wow, dahsyat ya Tuhan dahsyat. Ibu menyala-nyala ikut Tuhan. Ibu ngerti nggak waktu itu ketika sudah baca Alkitab nih, langsung ke gereja atau gimana? Enggak. Begitu tahu pun nggak baca Alkitab ya, cuman dapat ayat Mazmur itu. 23 itu ya. Terus masuk gereja waktu itu juga ketika saya ada datang bulan menstruasi itu. Kan kalau di kepercayaan lain nggak boleh masuk. Saya takut juga. Jadi masih bawa lah yang di lama-lama itu, gitu. Ibu nggak pernah bilang atau cari pembimbing di tempat Ibu bergereja gitu? Oh, itu waktu itu enggak. Gereja pun saya cari sendiri waktu itu. Jadi memang benar-benar nggak ada sampai akhirnya saya move ke Jakarta dan ketemu komunitas yang namanya Frontline itu, yang dimentorin sama Raditya itu. Baru saya tahu firman itu apa, berjalan dalam kebenaran itu apa. Karena waktu baptis juga saya cuman kayak ya baptis aja tapi nggak ngerti. Nggak ngerti.
Itu Akhirnya baptisnya di mana? Di Surabaya juga? waktu itu di Surabaya, terus Oh. lagi rededikasi di Radit, karena kan Hmm. dipikir saya kan nggak ngerti Hmm. apa-apa kan. Hmm. Hmm. Jadi Hmm. sama dia dituntun ulang untuk mengerti semua Hmm. penebusan, apa Hmm. itu. Surabaya, Ibu moving ke Mm-mm. Jakarta. Gimana dengan kerjaan? Di sana lanjut, di Di sana sana lanjut lebih 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 ini lagi kan ya. lebih lagi. Ya. Karena waktu itu belum punya komunitas rohani. Hmm. Meskipun kenal Tuhan, ya Hmm. tetap aja, tetap Hmm. mabuk, tetap Hmm. drugs, tetap free sex, Hmm. tetap apa aja dijalani. Hmm. Karena kan kita nggak tahu Iya, ya, iya, kalau orang iya. bilang kayak Kristen-Kristen KTP lah ya, Hmm. modelnya Hmm. gitu kan Hmm. gitu. Hmm. Tahu, tapi memang saya tidak tahu tentang kebenaran sama sekali. Cuman kayak ikut Tuhan, ya udah ikut aja gitu loh. Karena saya merasa saya nggak pernah temukan damai yang seperti yang saya dapatkan itu Iya. di parkiran Iya, itu iya, gitu. iya, iya. Wah, karena waktu begitu dapat saya cuma bilang, Tuhan, saya nggak mau lepas ini. Saya mau ikut yang ini aja Iya, gitu karena ya. waktu itu kosong, waktu papa saya meninggal saya sempat bunuh diri 2 kali, sempat Oh. lah udah ngelakuin apa aja. Tapi ya nggak pernah merasakan yang namanya kedalaman itu, cinta yang kayak kita itu damai. Damai, dan sampai detik ini loh, hidupnya banyak kayak roller coaster. Naik Tapi kayak turun. saya merasa kedamaian dari Tuhan tuh nggak bisa dibeli dengan Betul. uang, dengan apapun. Kamu nggak akan bisa. Hmm. Mau uangmu banyak, kamu nggak bisa tidur juga bisa. Kamu sakit, kamu nggak punya rasa damai sejahtera juga bisa. Makanya damai sejahtera itu harganya mahal. Iya. Kalau menurut saya ya, Iya, gitu. iya. Jadi Sudah pernah mau mati. Waktu saya bunuh diri minum Baygon tuh udah biru semua. Biru, udah tangan udah begini. Saya mikirnya udah berangkat nih. Tapi Tuhan masih kasih umur. Karena saya percaya kalau sekarang saya tahu Tuhan punya rencana sih atas hidup saya. Tuhan nggak pernah lahirkan saya sia-sia kan. Bahkan ketika sudah dalamin firman, ternyata sejak dalam rahim ibu, Tuhan tuh sudah menenun. Sudah tahu kamu tuh bakal jadi apa. Jadi ya. Bu Kety, ketika Ibu moving ke Jakarta, kemudian masih hidupnya carut-marut ya, walaupun sudah Kristen nih ceritanya ya. Betul. Proses kan nggak langsung kayak orang balikin telapak tangan kan. Gimana ceritanya? Ibu kemudian kan, Ibu waktu itu dimuridkan kan juga ya? Oh, mulai di mentoring. Mulai di Waktu mentoring itu itu juga gimana? ada acara kayak KKR lah ya, KKR Youth, anak muda gitu waktu itu sama Radit. Terus mereka juga KKR-nya tuh pinter. Jadi Radit waktu itu jangkau jiwa itu kayak di klub, tapi dijadiin KKR. Ya kayak kejebak lah gitu lah ya. Masuk di situ, akhirnya masuklah ke komunitas kayak komsel-komselnya gitu. Bertumbuh di situ? Mulai di mentoring gitu. Saya lihat kok di sini orangnya nggak munafik-munafik ya gitu. Diterima, dicintai, dikasih. Bahkan ketika dia tahu saya jatuh dalam dosa, bangun lagi jatuh, dia tetap kayak Tuhan tuh mengasihi kamu, Tuhan tuh mengasihi kamu, Tuhan tuh mencintai kamu gitu terus. Sampai akhirnya saya sendiri yang nggak mau sama dosa. Jadi saya makanya sampai detik ini saya nggak mau jadi hakim untuk orang lain. Karena saya diubahkan itu karena saya merasakan kasih Tuhan. Bukan karena dihakimi oleh orang lain atau diajarin. Kadang orang yang lagi di dalam dunia kegelapan itu nggak bisa loh kamu mentoring, kamu kayak ini kamu salah-salah dikasih ayat Alkitab juga tetap aja. Iya, justru malah pahit kadang-kadang. Betul. Menjauh gitu ya. Benar. Dan lagi kita kan bukan dipanggil menjadi hakim buat sesama kita ya. Betul. Emang Ibu pernah ditolak karena masa lalu Ibu? Oh sering lah, kayak dulu kan kayak maksudnya, oh kamu nggak punya bapak, masa depan kamu udah maksudnya kayak free sex apa, dan itu akhirnya kan terbawa. Udah gak layak kamu gitu kan? Betul. Dan cowok juga kan kalau kayak mau deket sama kita kan kayak dianggap, oh kamu kan nggak punya keluarga di sini. Jadi dia mau ngapain saya kan, kayak waktu itu saya pernah dekat sama cowoknya KDRT. Kekerasan karena dia mikir saya kan sebatang kara dan saya layak untuk digitukan gitu loh. Tapi ya bersyukurnya punya Tuhan dan punya komunitas itu, jadi kayak mereka yang protek, mereka yang lindungi, dan mereka yang kayak mengembalikan lah ya hitungannya gitu. Bu Kety punya komunitas yang membuat Ibu bertumbuh di sana, Ibu merasa diterima. Kok bisa sampai ke Surabaya lagi? Dengan proses yang panjang setelah sekian tahun. Tiba-tiba mama saya cari saya. Akhirnya dia suruh saya pulang, ya udah saya pulang. Pulang Surabaya, akhirnya ketemu sama suami itu. Akhirnya menikah gitu. Dan gitu, sekarang juga melayani untuk orang-orang yang terbuang, orang yang nggak dianggap gitu ya. Apa sih yang Ibu bisa sampaikan kepada setiap orang yang menyaksikan? Yang mungkin mereka merasa ditolak, mereka
saya pengen tapi nggak ada gereja pun bahkan menolak saya gitu. Hmm. Apa yang Ibu bisa sampaikan? Kalau Tuhan masih kasih koma, jangan kasih titik sama orang. Selalu ada harapan kok. Dan percaya, banyak orang yang nolak. Ketika kita doa, hati kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Pasti ada. Pasti Tuhan itu kirimkan orang-orang yang benar-benar mau menerima kita dengan tulus. Dan itu udah terbukti. Di dalam kehidupan kita, mungkin hari-hari ini kita banyak lihat orang tuh semakin hari dunia ini semakin gak baik. Tapi percaya bahwa ketika kita punya satu kerinduan aja, itu pasti Tuhan jawab. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh. Waktu itu saya cuma bilang dalam diri saya, Tuhan saya pingin, maksudnya benar-benar ngalami Tuhan. Dan itu Tuhan kasih, tapi prosesnya memang gak gampang. Harus mau ikutin proses lah. Gitu. Iya, sebuah pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Bertemu Tuhan di tempat parkir, tapi ada proses panjang yang harus beliau lewati. Kekasih Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang sedang menyaksikan tayangan ini, kalau Anda sedang mencari kedamaian, mencari Bapa yang setia, Bapa yang sejati, itu hanya akan bisa Anda temukan di dalam Yesus Kristus. Putuskan sekarang juga untuk terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya Wahyu Widiawati pamit. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.